Saya akan menjelaskan tentang cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur dengan menggunakan konfigurasi elektronnya. Pertanyaannya adalah tentukan golongan dan periode unsur-unsur berikut. Yang pertama, di sini ada unsur natrium. Punya nomor atom 11. Maka kita buat konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, ini yang saya kotakkan ini apa? Nah, ini adalah elektron valensi. Nah, kenapa elektron valensi yang kita ambil adalah elektron yang berada pada subkulit 3s? Karena ini yang paling luar. 1 kan di dalam, 2, kemudian 3. Nah, 3 ini paling luar. 3s. Karena s ini mempunyai 1 elektron, maka ini yang dianggap sebagai elektron valensi. Elektron valensinya jumlahnya 1. Karena tidak muncul subkulit D, maka golongannya menjadi golongan 1A gitu. Jadi golongan itu berdasarkan jumlah elektron valensi. Elektron valensinya 1, maka golongannya menjadi 1A. Periodenya berapa? Kita lihat ini paling besar, paling jauh kan angkanya 3. Maka periodenya periode 3. Kalau menentukan periode itu mudah, jadi kita lihat aja angkanya yang paling besar. Nah, kalau menentukan golongan, kita harus menentukan dulu jumlah elektron valensinya. Kemudian yang kedua, kalsium punya nomor atom 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Di sini paling jauh adalah 4 angkanya. Maka kita ambil sebagai elektron valensi. Elektron valensinya berapa? Bukan 4 ya, bukan yang di bawah, tapi lihat yang di atas. Angka yang sebagai pangkat ini. Ini jumlah elektron valensi dari kalsium adalah 2. Maka golongannya adalah golongan 2A. Ingat tidak ada subkulit D, maka golongannya 2A. Periodenya periode berapa? Periode 4. Kemudian selenium, nomor atom 34. Elektronnya berarti ada 34. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan 4p4. Nah, di sini padahal ada 3D, tapi golongannya adalah golongan A. Kenapa? Karena kita lihat di sini saat 4P-nya tertutup, nah, jadi nggak ada 4P, maka elektron valensi yang kita hitung ada pada subkulit 4s dan 3D. Tapi karena 4s ini sudah punya teman baru yaitu 4P, maka subkulit 3D ini kita abaikan, bukan sebagai elektron valensi. Jadi kita ambil elektron valensinya di 4s dan 4P. Kita total 2 tambah 4, elektron valensinya ada 6. Maka golongannya 6A, periodenya periode 4. Kemudian Cu atau tembaga 29 jumlah elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, di sini ada terlihat perbedaannya antara selenium dan tembaga. Di sini selenium ada D, tembaga juga ada D. Bedanya selenium muncul 4P. Nah, kalau 4S ini punya teman yaitu 4P, maka elektron valensi kita ambil dari 4S dan 4P. Nah, kalau di sini kan 4P-nya nggak ada nih. Jadi terakhirnya benar-benar 4S dan 3D. Ini paling luar. Maka kita total elektronnya. Gitu. Nah, sebelumnya gini. Jadi untuk subkulit, elektron itu bisa terisi untuk membuat suatu unsur itu stabil, elektron itu terisi penuh atau setengah di subkulit gitu. Di sini kan 2 tambah 9, elektron valensinya 11. Tapi penulisan lainnya juga bisa seperti ini, 4s1 dan 3d10. Ini kan nanggung nih, D ini akan jadi stabil saat terisi penuh atau terisi setengah. D kan maksimal isinya 10. Tapi di sini kita isi 9, sedangkan S bisa diisi 2 atau 1. Nah, untuk menstabilkannya maka satu elektron di S ini dipindahkan ke subkulit D gitu. Maka terakhirnya menjadi 4s1 dan 3d10. Jadi ini untuk membuat subkulit D-nya menjadi stabil. Maka elektron dari 4s dipindahkan 1 ke subkulit 3D.
Kalau kita total di sini elektron valensinya 2 tambah 9 11, di sini juga sama 11. Tapi ini penulisan yang lebih stabil untuk konfigurasi elektron dari tembaga atau Cu. Nah, elektron valensi 11. Nggak ada kan 11 itu golongannya. Golongan itu hanya dari 1 sampai 8. Maka kalau sudah 11, ini balik lagi ke angka 1. Gitu. Jadi 11 ini menunjukkan golongannya adalah golongan 1. Satunya apa? 1B. Kenapa 1B? Karena di elektron valensi karena elektron valensinya terdapat pada subkulit D. Maka golongannya menjadi 1B. Periodenya berapa? Periode 4. Kalau periode tetap ya, walaupun muncul subkulit S, P, D atau F, tapi kita lihat angka depannya gitu. Kemudian ada Sc, unsur Sc di sini nomor atomnya 21, skandium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, ini udah kelihatan jelas, ya kan? Nah, kalau seperti ini kita nggak dipindahin nggak apa-apa, D-nya tetap terisi 1 nggak apa-apa. Di sini kita lihat elektron valensinya 2 tambah 1, jadi 3. Karena muncul subkulit D, maka golongannya 3B. Periodenya berapa? Periodenya periode 4. Kemudian CO atau kobalt 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Kita total 7 tambah 2 jadi berapa? Elektron valensinya jadi 9. Sedangkan golongan itu hanya 1 sampai 8. Mau golongan A atau B, angkanya 1 sampai 8. Kalau 9 masuk ke 8 gitu. Jadi kita lihat di sebelah sini. Golongan 8B ini totalnya adalah 2 tambah 6 8. 2 tambah 7 di sini 6 sampai 8 ya. Berarti 6 7 8. 2 tambah 6 8, 2 tambah 7 9, 2 tambah 8 10 gitu. Jadinya kalau di sini ada elektron valensinya 9, maka golongannya menjadi golongan 8B. Gitu. Ingat B karena munculnya D. Gitu. Periode 4. Kemudian nikel 28. Tadi kobalt kan 27. Ini temannya sebelahan. Nah, berakhir di 4s3d8. 8 tambah 2 10. Elektron valensinya 10. Tidak ada golongan 10B, adanya tetap 8B. Maka untuk elektron valensi yang totalnya 8, 9 dan 10, golongannya akan masuk ke golongan 8B. Gitu. Jadi kalau B ini agak unik ya. Kalau 11 itu dianggap 1, 12 itu nanti dianggap 2B. Sedangkan kalau 3 penulisannya seperti ini, dia tetap ada 3. Jadi dia 3 bentuknya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 3, 4, 5, 6, 7 itu masing-masing. 8, 9, 10 dianggap 8. 11 dianggap 1 dan nanti 12 dianggap 2. Nah, ini penjelasan tentang cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Semoga videonya bermanfaat, diperhatikan baik-baik videonya, penjelasan dari saya. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.